Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia membukakan bagimu wajah pengenalan, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amal-amalmu. Karena sesungguhnya dia tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali bahwa dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya pengenalan itu semata-mata dia yang menginginkannya atasmu, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu persembahan dari engkau kepadanya, maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau persembahkan kepadanya dengan apa-apa yang dia berikan padamu. Saudaraku, ada rahasia yang sangat halus di balik kalimat-kalimat Ibnu Athaillah dalam pasal ini. Ibnu Athaillah bukan hendak mengatakan bahwa amaliyah tidak berarti, karena itu adalah tanda kepatuhan kepadanya. Namun ada persoalan yang lebih besar dari itu yang harus dimiliki setiap pejalan suluk. Ketika Allah membuka wajah pengenalan, maka yang Dia anugerahkan kepada seorang hamba adalah dirinya, eksistensinya, bukan semata perbuatannya, karunia-Nya, atau surganya. Maka tidaklah sebanding ketika Allah menyerahkan seluruh dirinya untuk dikenali, sementara seseorang hanya menyerahkan amal perbuatannya, bukan dirinya. Adalah Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk senantiasa berdoa pada setiap pagi dan petang. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim. Dalam hadis yang lain dikatakan, Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kuharapkan. Maka janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku meski sekejap mata, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Sesungguhnya kebanyakan manusia mengandalkan urusannya kepada dirinya, kepintarannya, amal perbuatannya. Dan sangatlah sedikit manusia yang menginginkan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baik agama seseorang adalah yang aslama wajahu, menyerahkan wajahnya, seluruh eksistensinya, seluruh jiwa raganya, hidup dan matinya, hanya kepada Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun seorang yang ihsan dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Marifat atau mengenal kepada Allah, itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu, walaupun masih sedikit amal kebaikanmu. Sebab marifat itu suatu karunia dan pemberian langsung dari Allah, maka sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbarui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Diriwayatkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Saleh
seorang nabi di antara beberapa nabinya. Aku telah menurunkan ujian kepada salah seorang hambaku, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat, yang justru ujian itu adalah mengandung rahmatku. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan ujian itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Saudaraku, sebagai seorang salik, dalam menempuh perjalanan menuju Allah, haruslah kita berupaya sekuat tenaga untuk melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, serta melatih diri dengan riadoh-riadoh atau melatih diri mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Namun ketika Allah buka basyirah atau mata hati kita, sesungguhnya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukan semata-mata dengan usaha kita. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.